That's a core memory. Stop it. Wait. Halo semua, kembali lagi di JD Recap. Kali ini kita akan menonton film Inside Out 1 yang rilis tahun 2015. Jadi, langsung aja masuk ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan kebahagiaan dari sebuah keluarga karena mereka baru saja memiliki anak pertamanya bernama Riley. Hadirnya Riley juga memunculkan joy atau kebahagiaan dalam perasaan Riley. Joy menikmati kesendiriannya dalam mengontrol Riley untuk selalu bahagia. Tak lama, sad atau sedih hadir juga dan membuat Riley menangis untuk pertama kalinya. It was amazing. Just Riley and me. Beberapa waktu pun berlalu. Riley kini memiliki perasaan lain, yakni ada disgust atau jijik, fear atau takut, dan angry atau pemarah. Dalam momen tertentu mereka dapat bekerja sama dengan baik, namun tak jarang juga mereka bertengkar memperebutkan perasaan Riley. Semakin hari, Riley menjadi semakin dewasa. Setiap kegiatan yang ia lakukan akan tersimpan di malam hari, lalu dikirim ke ingatan jangka panjang. Joy yang melihat hasil kerja keras mereka seharian dari hasil ingatan Riley sangat bahagia karena dapat membuat Riley mampu melewati harinya. Everybody, let's get those memories down the long term. Tiba-tiba suatu hari keluarga Riley harus berpindah rumah. Sesampainya di rumah baru mereka, Riley merasa rumah yang akan dia tempati kurang layak dan membuat fear dan disgust memegang kendali perasaan Riley. Akhirnya mereka dipisah oleh Joy yang kini memegang kendali, sehingga Riley dapat merasakan bahagia walau dengan keadaan rumah seperti itu. Saat akan menata barang pindahan, ayah Riley harus meninggalkan mereka karena ada panggilan pekerjaan. Riley yang tiba-tiba sedih karena hal itu membuat Joy kaget karena ruang kontrol perasaan tiba-tiba dikendalikan oleh Seth. What happened? She did something to the memory. Di esok harinya, Joy yang telah membuat rencana agar Seth tetap berada di dalam lingkaran kapur yang ia buat, sehingga Riley tidak akan merasa kesedihan lagi. Riley yang telah sampai di sekolah barunya diajak oleh ibu guru untuk mulai memperkenalkan diri. Saat sudah berdiri dan mulai menceritakan dirinya, tiba-tiba Riley menjadi sedih yang disebabkan ingatan yang harusnya bahagia malah dipegang oleh Seth dan mengubah sudut pandangnya menjadi sedih. Saat Joy akan memindahkan bola ingatan agar tak masuk ke dalam ingatan inti, melainkan ke ingatan jangka panjang, Seth pun menolak pilihan Joy, sehingga kini mereka saling berebut. Perkelahian mereka membuat semua ingatan inti Riley jatuh dan tersedot ke ingatan jangka panjang, begitu pula Joy dan Seth. Sesampainya mereka di tempat ingatan jangka panjang, Joy dan Seth mencoba kembali untuk ke ruang kontrol perasaan Riley. Namun, karena ingatan jangka panjang yang berbentuk labirin, sehingga Joy merasa bahwa mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Untung saja mereka bertemu dengan Bing Bong, teman imajinasi Riley pada saat kecil, dan Bing Bong bersedia membantu mereka. Bing Bong! Riley's imaginary friend! You really do know me? Bing Bong menyarankan agar mereka menaiki kereta pikiran. Walau jalan yang akan mereka lalui ini adalah hal ilegal, dengan ini mereka dapat lebih cepat mencapai pusat kendali perasaan Riley. Seth yang sudah membaca buku panduan, melarang Joy untuk memasuki tempat jalan pintas menuju kereta pikiran, karena mereka akan berada di pemikiran abstrak yang dapat menghapus mereka selamanya. DANGER shortcut. I'll prove it to you. Tak disangka, meski sudah melewati jalan pintas, mereka masih tertinggal kereta pikiran terdekat. Bing Bong lalu mengarahkan mereka ke kereta lainnya dengan melewati tanah imajinasi. Mereka kini telah sampai di kereta yang dituju dan bersiap berangkat. Namun sayangnya, laju kereta pikiran harus berhenti karena Riley sedang tertidur. Tak ingin menunda lebih lama lagi, mereka menuju ke rumah produksi mimpi. Seth memberikan pendapatnya untuk membangunkan Riley dengan menciptakan mimpi yang menakutkan. Tapi tentu saja Joy tak setuju, karena menurutnya mimpi bahagia akan lebih cepat untuk membangunkan. Setelah mereka mengambil alih produksi mimpi secara paksa, petugas pun datang dan mereka bersembunyi. Sayangnya, Bing Bong tertangkap dan dipenjarakan di alam bawah sadar. Joy dan Seth lantas berpura-pura menerobos patroli agar ikut di penjara.
Di dalam penjara, mereka terpikirkan ide untuk membangunkan Jengles, sang badut ulang tahun yang paling ditakuti oleh Riley. Segera setelah Jengles disorot kamera, Riley terbangun karena kaget dan kereta pikiran mulai berjalan. Dengan marah, Angry mengambil lampu ide yang berisi untuk kembali ke rumah lama sehingga Riley dapat merasakan kebahagiaan lagi. Ide itu memunculkan cara agar Riley berpura-pura berangkat sekolah padahal ia kembali ke Minnesota. Karena tak memiliki uang, Riley lalu mencuri uang ibunya. Kegiatan mencuri ini mengakibatkan kepribadian Riley tentang kejujuran menjadi runtuh dan berefek pada rel kereta api yang ditumpangi Joy dan Seth serta Bing Bong terputus. Meski jalur kereta pikiran sudah hancur, mereka tak menyerah dan mencoba memasuki pipa ingatan ulang. Tapi karena kondisi perasaan Riley yang tidak stabil dan membuat pipa itu pecah, lalu Joy masuk ke dalam ingatan yang akan dihapus bersama Bing Bong yang tadinya berdiri di pinggir jurang. Ia lalu menemukan bola ingatan yang berisi Riley yang sedih karena gagal mencetak gol dalam permainan hoki. Namun kesedihannya membuat ayah, ibu, dan temannya menguatkan Riley dan akhirnya Riley kembali bahagia. Menyadari hal itu, Joy bersemangat kembali untuk menuju ruang kendali dan menyadari juga pentingnya Seth untuk Riley. Mengingat bahwa sebelumnya roket Bing Bong telah dibuang ke tempat ini, Joy dan Bing Bong menyanyikan lagu untuk dapat menggerakkan roketnya. Setelah berkali-kali mereka mencoba, Bing Bong menyadari bahwa di percobaan terakhirnya mereka bernyanyi sangat kencang. Lalu Bing Bong lompat dari roket agar Joy dapat meraih permukaan. Joy yang bahagia telah di permukaan menyadari bahwa Bing Bong berada jauh di bawahnya. Bing Bong berpesan agar selalu mengingat dirinya untuk Riley. Orang tua Riley yang kembali ke rumah setelah bekerja tak menemukan keberadaan Riley. Ternyata Riley saat ini sudah di stasiun bus. Seth yang sudah merasa tak dibutuhkan untuk Riley terus melarikan diri dari kejaran Joy. Tak kehabisan akal, Joy lalu ke tanah imajinasi dan mencetak banyak pacar impian Riley, lalu dimasukkan ke dalam tas imajinasi. Setelah itu, Joy mengambil balon dan melepaskan ikatannya, sehingga Seth yang menangis di atas awan dapat menuju ke pulau kepribadian keluarga. Di pulau itu terdapat trampolin besar. Joy lalu mengeluarkan dan menyusun semua pacar imajinasi Riley. Akhirnya, Joy menjatuhkan dirinya ke trampolin, lalu memegang Seth dan terbang menuju pusat kendali. Joy menyuruh Seth untuk memegang kendali. Riley lalu bangkit dan meminta untuk turun dari bus dan kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, orang tua Riley sangat bahagia. Riley menceritakan kesedihannya harus meninggalkan Minnesota, tempat di mana ia bertumbuh dan memiliki sahabat serta tim hokinya. Dengan hangat, orang tua Riley menerima kesedihannya dan mereka juga merindukan banyak momen di Minnesota. Kejadian ini menimbulkan bola ingatan baru, yakni campuran antara kesedihan dan kebahagiaan. Kini masing-masing perasaan dapat menciptakan kombinasi perasaan dalam satu bola ingatan. Selain itu, pulau kepribadian Riley juga kembali utuh, bahkan menciptakan kepribadian baru yang membuat Riley semakin dewasa. Guys, what's puberty? I don't know. It's probably not important. Suatu hari, Riley sedang mengikuti lomba hoki. Di momen itu juga, Riley bertemu dengan cowok yang justru membuat perasaan cowok itu menjadi kacau saat melihat Riley. Let's play some hockey. Alright, Angry, take your... Menonton film ini seakan merasa kalau lagi mood swing, mungkin Joy, Seth, Angry, Fear, dan Disgust sedang bertengkar hebat memperebutkan kendali perasaan kita. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini untuk memberikan cerita-cerita film lainnya. Sampai jumpa lagi jadi Recappers.